Setelah kita menjelaskan bagaimana kita membuat pemodelan, kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil perhitungan volume pekerjaan dari pemodelan yang sudah kita buat sebelumnya, bagaimana kita menerapkan aturan-aturan dalam perhitungan volume pekerjaan, kemudian kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam Kubikos TASC 3. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan beberapa fungsi atau beberapa tools yang bisa kita kategorikan di sini adalah bantuan ya. Jadi tools bantuan. Jadi bagi teman-teman semua pada saat mengoperasikan Kubikos TASC 3, nah begitu teman-teman arahkan kursornya di bagian tools atau fungsinya, nah secara otomatis nanti fungsinya itu akan ada penjelasan. Misalnya contoh di sini kita sedang melihat screen capture dari tools yang namanya Align with Slab. Begitu teman-teman klik di sini Align with Slab, kemudian akan muncul penjelasan apa itu Align with Slab, kemudian bagaimana kita menggunakan Align with Slab ini step by stepnya. Jadi akan ada di setiap toolsnya itu kita sebut di sini function tips ya. Kemudian selanjutnya di sini di bagian bawah layar yang berwarna hitam itu juga ada panduannya atau guidance-nya. Jadi seandainya teman-teman ingin membuat suatu pemodelan, itu secara otomatis si aplikasi ini akan menyebutkan penjelasannya itu di bagian layar bawah ya. Jadi layar warna hitam di bawahnya itu muncul keterangan. Contoh misalnya select wall, select beam atau kolom untuk kita adjust, kemudian kita klik kanan untuk menyelesaikan perintahnya atau kita klik confirm. Jadi semua fungsinya itu kita sediakan step by stepnya penjelasannya di bagian bawah layar ya. Kemudian, nah di sini kita juga ada bantuan yang namanya help. Jadi bantuan help ini terintegrasi secara online ke dalam web base. Jadi dia tidak terintegrasi di dalam aplikasinya. Jadi kita bisa bisa mendapatkan penjelasan ini adalah berdasarkan online help. Jadi bantuannya itu secara online dan teman-teman membutuhkan atau dibutuhkannya internet connection untuk mendapatkan online help ini. Jadi nanti si bantuannya itu di dalam toolsnya ini ada learning center, nanti ada bagaimana kita mempelajari modeling, bagaimana kita mempelajari BQ, kemudian bagaimana kita membuat report, dan bagaimana kita mempelajari fungsi-fungsi yang baru. Nah, di dalam si toolsnya ini juga ada item atau ada tools juga itu yang namanya tadi kita jelaskan sebelumnya, yaitu help center ya. Nah, di sini untuk yang di dalam help center ini juga ada penjelasannya nih. Jadi contoh misalnya di sini bagaimana kita mengidentifikasi gambar CAD, bagaimana kita mengimpor data pemodelan dari aplikasi lain. Jadi kita di sini juga memiliki tools yang namanya import beam file yang sudah kita dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita juga ada fungsi di mana kita membuat pemodelan ya, Jadi di sini konten yang ada di dalam video dan help center ini terdiri dari beberapa part. Oke, kemudian di bagian penjelasan ini juga kita juga ada yang namanya fungsi Learn More. Jadi di setiap item yang kita klik itu akan muncul Learn More. Jadi Learn More ini adalah panduan video yang akan menunjukkan step by stepnya untuk membuat pemodelan sesuai dengan tools yang kita gunakan. Nah, di sini juga ini adalah tampilannya si online help ya. Jadi online help itu adalah berbasis website, sehingga tadi teman-teman juga butuh namanya butuh juga yang namanya koneksi internet. Nah, di sini juga untuk yang ada tanda ini ya, tanda dot merah atau tanda titik merah di setiap beberapa item. Kalau seandainya teman-teman menginstall aplikasi Kubikos TASC 3, itu menunjukkan update fungsi terbaru yang tidak ada di fungsi sebelumnya. Oke, nah selanjutnya nih di sini untuk menjalankan aplikasi Kubikos TAS ini kita memiliki beberapa standar atau beberapa rekomendasi
terkait dengan device atau hardware yang kita gunakan. Jadi di sini kita membagi menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu adalah bagi teman-teman yang di sini baru memulai pemodelan dengan proyek yang skalanya skala kecil. Contoh skala kecil itu misalnya perumahan atau tempat tinggal, kemudian pusat perbelanjaan seperti rumah toko dan sebagainya yang bentuk bangunannya masih sederhana. Kemudian yang kedua ini cost efektif. Jadi cost efektif itu adalah bangunan yang menengah. Jadi misalnya pusat pemerintahan, kemudian pusat perbelanjaan, atau misalnya hotel yang itu luasannya dan jumlah lantainya itu masih dalam skala menengah. Misalnya contoh untuk jumlah lantainya mungkin antara 5 lantai sampai dengan 10 lantai, itu adalah yang kelas menengah. Kemudian kita juga mengkategorikan project yang cukup besar. Jadi di sini adalah large project, di mana large project ini adalah project yang bisa jadi itu adalah skalanya cukup besar. Contoh misalnya seperti apartemen yang jumlah lantainya di atas 10 lantai. Kemudian mixed use building, selanjutnya misalnya airport, kemudian setelah itu misalnya factory dan sebagainya, itu adalah kita sebut sebagai large project. Nah, untuk minimum requirement-nya itu sendiri, kita mensyaratkan sebenarnya poinnya itu adalah di prosesor dan di memori. Jadi kalau untuk yang starter atau small project, itu untuk Core i3 itu sudah memenuhi standar, kemudian juga RAM-nya 4 GB, dan untuk graphic card-nya itu untuk yang independennya atau misalnya graphic card internal juga masih bisa kita gunakan. Kemudian kalau misalnya untuk yang tadi kelas menengah, itu kita menggunakan prosesor itu paling tidak i5 atau misalnya AMD Ryzen 5 atau misalnya Ryzen 7 ya. Kemudian untuk graphic card-nya itu graphic card independent atau discrete graphic card, seperti misalnya ada graphic card AMD-nya atau misalnya Nvidia-nya, itu minimal 1 GB RAM-nya. Kemudian untuk si memorinya itu sendiri itu 8 GB ya. Kemudian last project itu dia adalah Core i7 atau misalnya AMD Ryzen seri 7 atau seri 9. Kemudian RAM-nya itu adalah 16 GB, dan untuk graphic card-nya itu misalnya minimumnya adalah 2 GB. Nah, jadi ini adalah untuk requirement atau device atau hardware yang kita rekomendasikan untuk menjalankan aplikasi ini di dalam laptop atau di dalam PC-nya teman-teman semua. Oke, kemudian juga di sini kita ada penjelasan bagaimana kita bisa menggunakan pemodelan ini 2 arah ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan pemodelan yang kita buat di dalam TAS terlebih dahulu. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan di salah satu aplikasinya si Cubicos juga, yaitu Cubicos TRB. Di mana Cubicos TRB ini adalah melanjutkan pemodelan yang sudah kita buat di aplikasi Cubicos TASC sebelumnya untuk menginput data pendulangan atau pembesian di dalam Cubicos TRB ini. Oke, nah selanjutnya di sini untuk mendapatkan materi training ini, teman-teman bisa mengarahkan ke aplikasinya atau websitenya itu di bit.ly /basic training Glodon untuk mendapatkan training slide dan contoh gambarnya. Dan teman-teman juga bisa untuk mendapatkan learning platform ini itu di glodonstriptraining.teachable.com /p/id, atau bisa menggunakan barcode untuk di-scan ke dalam aplikasi online training platformnya kita atau OTP. Nah, di dalam programnya si Cubicos itu sendiri terkait dengan edukasi dan pembelajaran, kita memiliki divisi atau bagian yang namanya Glodon Customer Service, di mana Customer Service ini akan mensupport teman-teman semua apabila mengalami kendala. Itu hotline-nya di nomor 0812 504131. Kemudian untuk si Customer Service itu sendiri terdiri dari beberapa bagian atau beberapa part untuk servisnya.
terkait dengan instalasi dan maintenance. Jadi misalnya panduan untuk menginstalasi aplikasinya, kemudian juga untuk mengaktifasi code atau lisensinya, dan termasuk juga untuk memperbarui aplikasinya teman-teman semua ke versi yang terbaru. Kemudian si customer service ini juga menyediakan layanan berupa basic training selama 3 hari. Selanjutnya juga si customer service ini menyediakan sertifikasi, di mana sertifikasi ini dimulai dari beberapa level, ada level basic sampai ke level 4 ya. Kemudian juga kita memiliki customer service atau layanan juga yang namanya project guidance, di mana project guidance ini adalah kita mensupport atau membantu secara trik atau tips untuk mengerjakan project yang sesungguhnya atau real project. Kemudian baru yang terakhir, si customer service ini juga memiliki layanan yang namanya technical support, di mana technical support itu terdiri dari beberapa bagian, misalnya contoh online support atau live assistant berupa online ya tadi ya, toolsnya itu misalnya seperti lewat WhatsApp, lewat email, kemudian lewat aplikasi yang berbasis remote, atau misalnya bisa lewat telepon. Kemudian juga kita bisa berdiskusi lewat beberapa aplikasi-aplikasi yang menunjang online support seperti Zoom dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada yang namanya offsite service. Kalau seandainya tadi di bagian online-nya itu tidak menemukan solusinya sehingga kita perlu tatap muka atau bertemu langsung, itu kita bisa offset service ya. Nah, kemudian juga kita juga bisa langsung tadi technical visit, dan offset service itu bisa kita lakukan juga langsung ke usernya semua. Itu dia untuk yang penjelasannya terkait dengan Glodon Customer Service. Nah, di sini juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi, sudah melakukan online test. Nah, ini untuk mengakses sertifikasinya bisa di-scan barcode yang ada di layar ini ya. Nah, kemudian di sini kita ada beberapa video di dalam website, khususnya di YouTube. Jadi teman-teman bisa mengakses atau men-search pengalaman transformasi digital oleh pemenang 5D BIM Kubikos. Nah, bagaimana mereka experience-nya menggunakan aplikasi ini dalam mensupport pekerjaannya mereka sehari-hari, khususnya dalam melakukan proses perhitungan volume pekerjaan yang berbasis 3D modeling. Oke ya, jadi teman-teman nanti bisa search di YouTube. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan feedbacknya atau experience-nya mereka secara video itu di dalam proses pengerjaan pemodelan untuk mendapatkan hasil perhitungan volume pekerjaannya. Oke, itu dia untuk closingnya setelah kita mengikuti beberapa rangkaian online training platform atau OTP, dan ini adalah di bagian closingnya. Terima kasih atas kesempatan ya dan atensinya teman-teman semua dalam mengakses online training platformnya kita. Semoga apa yang nanti teman-teman bisa dapatkan edukasinya dari online training platform Kubikos ini bisa bermanfaat dan berguna menunjang aktivitas pekerjaannya teman-teman semua, khususnya dalam hal melakukan proses perhitungan volume pekerjaan yang berbasis 3 dimensi atau berbasis building information modeling, khususnya dimensi kelima. Itu dia, sekian dan terima kasih.